Kalau sudah new map, langsung aja ke katalog dan masukin data administrasi kota yang kita pilih. Kemudian diklik kanan dan dilabelin agar nama-namanya terlihat. Kemudian diselect, pilih kota yang kita pilih, kalau saya kota Jakarta Selatan, kemudian dieksplor. Nah, setelah dieksplor, klik kanan di wilayah kota tadi, terusnya dipilih data, kemudian explore fitur. Setelah itu input fiturnya nggak perlu diganti, tapi output fiturnya diganti menjadi wilayah administrasi kota yang kita pilih. Kalau saya pilihnya kota Jakarta Selatan. Nah, setelah itu langsung aja pencet OK sampai dia muncul yang baru di konten. Nah, setelah itu klik kanan di mapnya, pilih properti, terus ke koordinat sistem, kita cari yang WGS 1984 yang 48S. Itu kita pilih aja, kita jadiin favorit, kemudian tunggu sampai berubah. Setelah itu tahap selanjutnya ke katalog lagi dan masukin citra yang sudah kita download sesuai kota yang kita pilih. Kalau saya kota Jakarta Selatan. Nah, ini proses memasukkan citranya itu pilih yang B5, B6 dan B7 yang TIFF. Nah, masukinnya tinggal geser aja ke bagian konten, nanti dia otomatis langsung berubah di petanya. Setelah semuanya udah dimasukkan dan sudah berubah, jangan lupa diganti nama ke layer propertinya menjadi sesuai dengan citranya B7, B5, dan B6. Setelah sudah diganti namanya, ke geoprocessing kita cari yang project raster, kemudian masukin inputnya sesuai dengan urutan yang tadi, mulai dari B7. Ini koordinat sistemnya yang tadi sudah kita favoritin, WGS 1984 yang 48S. Kemudian desamplingnya kita ganti jadi bilinear, terus kita lakukan di B6 dan B5 juga. Setelah semuanya sudah di project raster, kita pergi ke geoprocessing lagi untuk mencari extract by mass. Kita pilihnya itu yang spatial analysis tools. Kita masukin input rasternya yang B7 yang sudah di project raster. Kemudian input fiturnya itu kita pilih yang wilayah administrasi kota yang kita pilih, kemudian di run saja. Setelah itu, setelah sudah muncul di bagian konten, kita lakukan juga di project raster yang B6 dan B5. Setelah semua sudah diekstrak by mass, tahap selanjutnya adalah kita buka Excel, kita ikutin templatenya dan kita cari juga sesuai data yang kita sudah download. Kemudian cara mencari radian dan sini itu kita lihat aja caranya di tutorial yang sudah pernah diberitahu oleh dosen, dan langkah-langkahnya kita ikutin aja sesuai apa yang telah ditentukan.
Setelah selesai menghitung radian dan sin, tahap selanjutnya itu kita ke geoprocessing lagi dan cari raster kalkulator untuk memasukkan rumus yang sudah pernah dikasih tahu. Masukin yang ekstrak B7, ekstrak B6, dan ekstrak B5. Kemudian kita run aja. Setelah itu outputnya kita ganti jadi radiometrik sesuai ekstrak yang kita pilih. Selanjutnya itu kita masih di geoprocessing dan raster kalkulator yang kedua kalinya, namun dengan memasukkan cara yang berbeda. Kali ini kita menggunakan tools yang float dan outputnya itu yang NDVI. Sampai di kontennya muncul NDVI. Nah, setelah terlihat perbedaannya, kita ke geoprocessing lagi untuk mencari reclassify. Kita masukin input NDVI tadi, reclass-nya kita tulis value, terus kita classify, dan method dan classes-nya kita sesuaiin aja. Upper value-nya itu juga kita masukin sesuai data NDVI. Setelah itu kita run sampai berubah petanya ya guys. Kita zoom dan bisa kita lihat perbedaan warnanya ya guys, itu sesuai seperti yang di konten. Kemudian kita ke geoprocessing lagi untuk melakukan raster to polygon. Inputnya masih sama yang tadi reclass NDVI, fieldnya yang value, outputnya yang polygon sampai dia berubah seperti yang digambar. Selanjutnya kita open attribute table, kita cari di geoprocessing, cari dissolve. Kemudian inputnya kita masukin yang polygon, yang dissolve fieldnya kita pilih yang grid code sampai dia berubah juga. Kita bedain warnanya antara dissolve dan reclass yang biasa. Kemudian kita open attribute table dan kita add fieldnya itu kita sesuaiin. Setelah itu kita save. Yang polygon NDVI juga kita calculate geometri, kita sesuaiin juga. Setelah itu kita sesuaikan klasifikasinya sesuai objektifnya. Setelah disesuaikan klasifikasinya, kita ke polygon dissolve itu kita klik kanan, kita ke symbology, kita ganti menjadi unique value, dan fieldnya kita ganti menjadi klasifikasi. Kalau ada all other value-nya itu yang gak kepake, kita remove aja. Kita sesuaiin lagi klasifikasinya sesuai urutan. Setelah yang polygon NDVI dissolve ini udah kita klasifikasi, kita pindah ke yang reclass NDVI, kita open attribute table juga, kemudian kita add field juga, dan kita sesuaiin seperti sebelumnya. Setelah kita klasifikasi sesuaiin, kita save, jangan lupa. Kemudian kita X silang aja. Nah, di reclass NDVI ini klasifikasinya kita sesuaiin lagi sesuai urutan dari non bangunan, kerapatan bangunan rendah, kerapatan bangunan sedang, dan kerapatan bangunan tinggi. Setelah itu kita klik kanan dan pilih simbology lagi, kita ganti fieldnya menjadi klasifikasi, dan kita sesuaikan seperti sebelumnya. Setelah semuanya udah kita klasifikasi, kita lihat perbedaannya di sini. Dari yang reclass NDVI ini kita zoom dan kita melihat perbedaan warnanya. Di situ ada 4 warna. Setelah itu, kalau udah yang reclass NDVI, kita pindah ke yang polygon NDVI yang dissolve. Kita zoom juga yang ini, kita akan melihat perbedaan warnanya. Ada 4 warna dan hasilnya seperti ini.